Shalom, bertemu lagi di video pembelajaran bersama Ibu Nancy Siklianti. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan belajar materi matematika. Silakan buka buku paket matematikanya, pelajaran 4 halaman 59. Pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Dalam pembelajaran kali ini ada alat dan bahan yang kalian perlu sediakan. Untuk materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat, di rumah kalian wajib menyediakan penggaris. Kemudian boleh kalau tidak ada juga tidak apa-apa alat timbangan buah kalau ada. Dan bahan-bahannya adalah benda-benda yang ada di sekitar yang bisa diukur panjang dan beratnya. Contohnya pensil, pulpen, meja, buah, dan sikat gigi, buku, atau meja. Kompetensi inti yang akan kita pelajari pada materi pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ada yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Kemudian menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kompetensi dasar atau indikator. Kompetensi dasarnya 3.4 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Indikatornya menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak melihat tayangan video yang Ibu buatkan, anak-anak dapat menafsirkan pembulatan hasil pengukuran panjang kesatuan terdekat. Kemudian setelah melakukan kegiatan mandiri berupa mengukur panjang meja dan pensil, anak-anak mampu menafsirkan pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di buku kalian dalam pelajaran 4 ada beberapa gambar di situ. Coba kalian amati, kira-kira gambar itu gambar apa? Orang sedang apa? Ya, betul sekali. Di situ ada gambar anak yang sedang mengukur menimbang berat badannya menggunakan timbangan, dan ada orang tua yang sedang mengukur pinggang, kemudian sedang bekerja menggunakan alat ukur. Kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah atau tidak melihat orang melakukan hal yang seperti ada pada gambar itu? Pasti pernah ya, secara tidak langsung mungkin ada melalui televisi, atau lebih bagus lagi apabila kalian pernah melihatnya secara langsung. Yang biasa kalian lakukan pasti adalah mengukur berat badan dan mengukur tinggi badan. Biasanya menggunakan alat ukur. Cuma pasti anak-anak semua tidak terlalu memperhatikan alat ukurnya seperti apa dan tidak tahu apa-apa saja nama-nama alat ukurnya. Amatilah gambar-gambar berikut. Pengukuran berat dan panjang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti yang Ibu bilang tadi, mengukur berat badan, mengukur panjang meja, atau mengukur lingkar perut. Kadang pengukuran yang kita lakukan tidak tepat pada bilangan tertentu. Oleh karena itu dilakukan pembulatan kesatuan terdekat. Untuk lebih jelasnya, ayo pelajari pembahasan materi pada pelajaran ini. Silakan buka halaman 60. A. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Di situ ada gambar beberapa anak yang diminta untuk berbaris.
Bentuklah barisan 7 siswa di depan kelas. Perkirakan panjang barisan yang terbentuk. Jika semua siswa di kelasmu berbaris di lapangan, berapa kira-kira panjang barisan yang terbentuk? Hal ini tidak bisa kita ukur secara langsung ya, kalau tidak ada alat bantu yaitu alat ukur. Makanya kita sediakan alat ukur untuk mengukur panjang dan untuk menimbang berat. Coba perhatikan di buku kalian atau di layar juga kalau kurang jelas. Ada beberapa jenis alat pengukuran panjang. Coba ingat kembali berikut beberapa contoh alat pengukuran panjang. Nah, yang Ibu tunjuk ini namanya meteran roll besar. Kemudian ini biasanya digunakan orang untuk pekerja bangunan, tukang-tukang ya, untuk mengukur, untuk membantu mereka mengukur dalam proses pembuatan bangunan. Kemudian ini adalah meteran pita. Ini biasa digunakan oleh penjahit untuk mengukur kalau kita membuat baju atau membuat celana, biasa mereka menggunakan meteran pita. Kemudian meteran roll kecil. Ini juga biasa digunakan oleh orang-orang yang bekerja bangunan. Dan ini yang biasa kita gunakan yaitu penggaris. Nah, anak-anak wajib ya punya penggaris supaya tahu bagaimana cara mengukur panjang suatu benda. Nah, alat pengukuran panjang yang biasanya kamu gunakan adalah penggaris. Karena apa? Karena penggaris lebih mudah kalian dapatkan dan paling sering kita gunakan di sekolah. Banyak fungsinya ya penggaris. Selain untuk mengukur juga biasanya untuk membuat tabel, mempermudah kita untuk menggaris di buku tulis. Nah, satuan panjang yang digunakan pada penggaris pada umumnya adalah cm atau sentimeter. Jadi anak-anak semua Ibu harapkan di kelas 3 sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan sentimeter, apa yang dimaksud dengan milimeter. Perhatikan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris berikut. Nah, lihat arah tunjukan Ibu. Ini ada sebuah pensil. Pensilnya bebas. Mau pensil kalian yang sudah pendek kah? Atau yang masih baru? Setelah kalian raut, coba kalian ukur. Mengukur pensil dimulai dari angka 0. Ujungnya di angka 0. Ini permulaan ya. Untuk pemula, kalian taruh di angka 0. Kemudian, lihat panjang pensil itu berakhir di mana? Nah, ini di zoom ya. Di zoom. Karena di zoom jadi kelihatan dia berakhirnya di mana. Jadi berakhirnya pensil yang ini ada di angka 6, angka 16. Nah, jadi panjang pensil di atas adalah 16 cm. Ini ada petunjuknya, katanya sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris yang seperti dibilang tadi, disejajarkan. Tapi awalnya harus dari 0. Yang kalian lihat nanti akhir panjangnya itu sampai di mana. Kalau panjangnya itu sampai di 15, berarti panjang pensil itu adalah 15 cm. Tapi yang ada di buku kalian ini, panjangnya berakhir di angka 16. Kalian tarik garis lurus, jangan sampai miring ya. Karena kalau kalian tarik garis miring, nanti hasilnya tidak tepat. Ukuran panjangnya tidak tepat. Nah, ada gambar anak-anak di samping ini. Katanya ini adalah meteran yang sudah dimodifikasi. Digunakan untuk mengukur tinggi badan. Jadi, modifikasi ini bisa dibuat oleh orang-orang yang kreatif ya. Dia buat untuk alat ukur, membantu untuk mengukur tinggi badan anak di rumah. Nah, bagaimana kalau pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu? Ini ada halaman 61, coba kalian perhatikan buku kalian. Di situ ada tulisan kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan cm terdekat. Perhatikan contoh.
mungkin ini agak ngeblur ya, tidak terlalu jelas. Coba kalian lihat di buku kalian. Ini dia sedang mengukur sebuah krayon. Nah, tadi sama seperti yang Ibu terangkan pertama tadi. Jadi krayonnya dimulai dari angka 0 dulu. Kalian lihat akhirnya nanti panjangnya berakhir di mana. Kalian tarik garis lurus. Ini sudah dia zoom. Jadi karena sudah di zoom itu jelas tulisannya dia 9 cm lebih. 9 cm lebih, 9,5 cm lebih, kemudian lebih dari, tapi dia belum sampai di 10 cm. Nah, panjang krayon kira-kira 10 cm karena ujung krayon lebih dekat ke bilangan 10 daripada ke bilangan 9. Kenapa disebut panjang krayon ini 10 cm? Diperkirakan karena garisnya ini lebih mendekati ke bilangan 10 daripada ke bilangan 9. Itu yang dilakukan apabila terdapat masalah seperti ini ya. Apabila kalian mengukur terdapat hal seperti ini, bisa kalian bulatkan ke satuan yang paling terdekat. Nah, begitu juga untuk panjang sikat gigi ini tadi. Semuanya dimulai dari 0 dulu. Kalian taruh ujung sikat giginya di posisi garis 0. Kemudian lihat akhirnya ujung sikat giginya berakhir di garis yang mana. Tarik garis lurus ke bawah. Nah, setelah di zoom kelihatan 15 cm lebih sedikit. Tapi tidak lebih dari 15,5. Berarti kalau dia tidak lebih dari 15,5 maka kalian bulatkan ke cm terdekat. Berarti panjang sikat gigi ini adalah 15 cm karena garisnya lebih dekat ke 15 daripada ke 16 begitu ya. Nah, di samping buku kalian di sini ada barcode. Kalian bisa scan menggunakan aplikasi QR dan barcode. Jadi bisa di scan, nanti akan muncul sendiri di kamera kalian. Nanti kalau sudah terscan akan muncul video seperti berikut. Mari kita simak bersama videonya. Misalnya kita punya sebuah pensil yang akan kita ukur panjangnya dengan menggunakan alat ukur penggaris atau mistar. Caranya letakkan ujung pensil salah satu lurus dengan angka 0 di penggaris, kemudian kita lihat ujung yang lain. Nah, kita mendapatkan bahwa hasil pengukuran panjang pensil ini adalah 16, maka dikatakan panjang pensil 16 cm. Pengukuran yang berikutnya adalah jika hasil pengukuran itu tidak tepat seperti hasil pengukuran sebelumnya. Perhatikan kita punya contoh sebuah krayon yang akan kita ukur panjangnya dengan alat ukur yang sama yaitu mistar. Letakkan salah satu ujung krayon lurus dengan angka 0, kemudian kita lihat hasil pengukurannya itu ada 9 cm lebih mendekati angka 10. Karena lebih dekat dengan angka 10, maka dikatakan panjang krayon ini mendekati 10 cm. Biasanya ditulis dengan angka mendekati seperti ini. Contoh pengukuran berikutnya, perhatikan jika kita punya sikat gigi yang akan kita ukur panjangnya, caranya sama, letakkan salah satu ujung sikat gigi lurus dengan angka 0 dan kemudian kita lihat ujung yang lain. Hasil pengukuran panjang ini menunjukkan bahwa panjang sikat gigi itu 15 cm lebih sedikit dan masih jauh dibanding dengan 16. Maka berdasarkan pembulatan hasil pengukuran panjang dikatakan panjang sikat gigi ini 15 cm atau dituliskan dengan simbol seperti ini, 15 cm. Dari ketiga hasil pengukuran tadi dapat disimpulkan bahwa jika hasil pengukurannya itu 5 mili atau lebih, maka dibulatkan ke atas.
Namun jika hasil pengukurannya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah atau diabaikan. Pada contoh terakhir ini 15 lebih 3 mili, maka 3 mili diabaikan. Dikatakan panjang sikat gigi 15 cm. Nah, anak-anak sudah kedengaran ya videonya. Jadi apabila panjangnya itu lebih dari 5 mm, 5 mm itu yang garis kecil-kecil ini ya. Ini milimeter, yang garisnya panjang ini namanya sentimeter. Nah, apabila dia lebih dari 5 mm yang tengah ini, berarti kalian bulatkan ke atas, atau misalkan seperti ini 15,5, pas-pasan di 15,5, maka kalian bulatkan menjadi 16 cm. Nah, apabila dia kurang dari 5 mm, kalian bulatkan ke bawah atau ke sebelah kiri. Misalkan 15,2 mm di sini ya. Jadi kalian bulatkan menjadi 15, atau dia pas di 4 sini sebelum 5. Di 4 mm, 15,4 mm misalkan. Kalian bulatkan ke 15 cm. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin anak-anak tanyakan, silahkan WA pribadi Ibu, tanyakan seputar materi. Jangan lupa jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan. Terima kasih dan salam sehat.